Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pohon jambu daunnya rindang. Pohon jambu daunnya lebat. Bapak Ibu PKWU memang hebat. Ya, terima kasih. Ini teman-teman dari pengurus intinya barangkali ini Bu Selfie sedang ada kegiatan, dan juga terima kasih teman-teman Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, luar biasa. Kalau Abi biasa di luar. Iya, jadi sudah mungkin beberapa kali pertemuan. Abi kadarullah tidak dapat hadir. Salah satunya adalah tanggal 14 Desember tempo hari ya sempat masuk rumah sakit selama 5 hari lah di rumah sakit dan sempat ada operasi gitu. Kemudian recovery-nya ya lumayan juga. Barangkali kalau boleh dihitung 1-2 minggu ini sekarang mulai segar. Dan setelah segar ini kadarullah juga ada beberapa Abi ya sekali waktu jadi pasien dan sekali waktu jadi pengobat. Jadi hari ini juga ada beberapa hari yang lalu ada yang mau berobat, jadi tadi mengobati atau persiapan pengobatan terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi ada pertanyaan tentang RPP, ya, yang bertanya atau ibu-ibu lebih tahu tentang RPP daripada yang ditanya sebetulnya. Iya, betul. Ya mungkin teman-teman di sini Ibu Sri, ya, itu tepat sekali tadi dengan Ibu Sri. Kemudian juga dengan Ibu Lilis, Ibu Elia, nah dan Ibu Elia. Iya, Ibu Desi juga. Tapi nanti kalau referensi barangkali dari Ibu Sri dengan Ibu Elia lah ya. Dari referensi kalau RPP segala macam. Jujur, kalau Abi ditanya RPP yang sudah ada. Itu yang ada di LKS lah segala macam gitu, jujur saja ya Bapak Ibu sekalian. PKWU ternyata tadi kita dengar Ibu Sri misalnya kata Pak Kepala Sekolah seperti ini. Jadi kita ini belum punya rujukan yang nah justru yang punya rujukan barangkali yang pernah ikut Ibu Elia, barangkali Ibu Sri pernah ikutan juga pelatihan nggak ada ya. Dan Abi dengan Ibu Selfie diundang beberapa kali ke Jakarta ya. Ibu Selfie mungkin 2 kali ya, Abi 4 kali malah terakhir kemarin itu. Tak ada membicarakan tentang ini PKWU gitu. Iya. Malah yang dibuat kemarin terakhir di sana itu adalah kemungkinan besar tadi sudah dibicarakan di sini ya. Yaitu tentang kolaborasi gitu. Pasti udah tersinggung ya tentang kolaborasi ya. Iya, udah pasti tersinggung. Artinya PKWU itu bisa terintegrasi kemana saja gitu lah. Itu justru. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, bahwa selama ini apakah salah di sekolah, di masing-masing sekolah? Enggak lah, nggak ada yang salah. Apalagi sekarang syukur dari Ibu Lea udah katakan. Sekarang mah nggak ada lagi UN gitu kan. Terus apa hakikat dari PKWU? Nah ini, jadi bincang-bincang di direktorat di sana itu apa hakikatnya? Sering disampaikan oleh pembina juga, pasti oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah masing-masing juga disampaikan. Kalau kemarin memang ada kaitannya dengan nilai gitulah ya. Tapi sekarang ini pada dasarnya hakikatnya itu apa? 1, menanamkan jiwa entrepreneurship itu kepada siswa. Sedangkan wira itu secara bahasa kita sudah tahu adalah berani di sana. Berani jujur ya.
berani disiplin. Jadi sangat luas sekali kita tanamkan itu. Jadi apa? Karakter building sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Karakter building. Oke. PKWU, prakarya dan kewirausahaan aja ada 2 komponen di sana ya. Ada 2 komponen kan, ada 2 bagian, yaitu prakaryanya. Semacam membuat prototipe, yaitu keterampilan, itu skill. Monggo itu masing-masing dibicarakan di sana juga sesuai aja dengan kearifan lokal masing-masing gitu. Ya, hampir mirip-mirip Mulok lah, hampir mirip-mirip kalau di sini BMR gitu kan, iya. Kearifan masing-masing. Jadi kalau misalnya kerajinan tadi, ya kalau di daerah pesisir ya kerajinan sesuaikan yang di sana gitu loh. Nah itu. Tadi begitu Abi masuk, maaf ini keseleo terus Abati. Karena di lokal ini selalu bilang Abati. Anak-anak itu bilang Abati. Kalau teman-teman kan Abi itu dulu masih muda. Kalau Abati udah tua, T itu tua gitu. Dan sebentar lagi teman-teman ya 1 bulanan lagi lah mau pensiun. Ibaratnya gitu, tinggal 1 tahun. Iya. Masih muda ya. Kalau ingin tahu awet mudanya ya tanya sama saya. Jadi jangan terlalu, ya mungkin kita terjadi kadang-kadang ini ya antar bahkan di satu sekolah sendiri, apalagi antar sekolah, ini apa ya prakaryanya apa ya, monggo lah sesuaikan aja masing-masing. Tapi tadi nitip 1 itu adalah tentang karakteristik kewirausahaan, itu yang harus diperdalam tuh. 1 kata aja, 1 karakter aja, misalnya apa, jujur. Aduh, menanamkan itu Masya Allah untuk diri kita juga. Ya harus jujur tuh untuk diri kita juga. Kepada anak-anak tentang jujur aja. Nah, tinggal diimplementasikan kejujuran itu ketika membuat prakarya apapun gitu lah. Jadi bukan prakaryanya itu ansih yang harus dinilai, bukan itu sebetulnya. Gitu lah. Ya baik. Sekarang yang kedua, kewirausahaan. Nah itu. Jadi prakarya, agak silau nih. Nah, jadi tentang kewirausahaannya itu bisa include, bisa masuk ketika berprakarya itu sebetulnya, atau secara mandiri membuat lagi programnya apa kira-kira gitu. Kalau yang ini sharing aja sedikit, kalau yang Abi buat di sini SMA 8 yaitu sebuah sebuah institusi yang mendekatkan bidang kewirausahaan ini. Kan begini sebetulnya. Kewirausahaan secara spesifik adalah berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan finansial gitu, berkaitan dengan ekonomi, kan itu secara spesifik. Tetapi secara umum wira itu bisa ditarik dalam segala bidang. Ketika kita misalkan ada teori SWOT misalnya. Nah, di dalamnya itu bisa kita buat untuk membangun ya karakter tadi ya, tentang kewirausahaan tadi. Kita buat misalnya SWOT cita-citaku gitu. Itu dahsyat Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Atau misalnya SWOT perusahaanku gitu. Nah, yang ini sharing sedikit yang Abi buat misalnya dengan teman-teman di Ibu Sri ya. Tempo hari ketika kita sedang punya uang dari komite Bu Sri ya, dari uang komite, seluruh siswa baru ada pelatihan tentang kewirausahaan. Malah pernah dikasih makan siswa juga. Seluruh siswa wajib. Terlibat semua, Ibu Sri, semua tim gitu. Nah, di sana digodok sampai pernah ada yang 2 hari, ya, seluruh. Jadi sekaligus enggak dibagi-bagi. Ya, sekarang enggak ada lagi, enggak ada uangnya, kan seperti itu. Baik teman-teman, itu sajalah sebagai sharing dan mari kita barangkali ngobrol aja kalau dengan Abi. Kalau tempo hari. Iya. Tempo hari itu yang dibilang dari komite. Dari komite.
Punten, mohon maaf, Abi sendiri untuk menjadi sebutlah ya mungkin trainer gitu, dikirim dulu ke Malaysia, ke Johor, ya selama 10 hari. Oh, dibiayai oleh komite, jeger, tak berapa, habis 10 jutaan, ya ke Johor, dapatlah sertifikat sebagai apa? Ya TOT ya, training of trainer gitu, dapat itu. Nah, bahkan tadinya mau dikembangkan, keburu nggak ada itunya apa komitenya kan seperti itu. Nah, apa hasilnya? Nah, hasilnya dibuatlah PT Emas di kita. Nah, yang Abi sampaikan tadi, didekatkan mereka dengan apa namanya itu, dengan usaha yang real kan, setahu Abi ya, karena ini banyak guru-guru ekonomi, tolong koreksi kalau salah. Ya, perusahaan yang sebutlah yang umum, yang secara organisatoris besar kan PT gitu ya, perusahaan terbatas. Nah, di sini dibuatlah PT Emas. Bahkan sekarang ini sedang dirancang tadinya ya. Sekarang bukan tadinya, memang kok kenapa bilang tadinya begini Bapak Ibu sekalian. Tapi nggak usah jadi pesimis ini, nggak usah jadi pesimis. Cuman dengan tutor-tutor di departemen itu di sana, setelah kemarin ini kan gini, mana pelatihan kewirausahaan nih di daerah itu, guru-guru tuh bingung, kami guru kepala sekolah juga bingung kan, sudah ada yang gini kan gitu. Apa jawabannya, Pak? Kemungkinan besar PKWU nanti juga nggak ada kan, gitu kata tuh. Loh, mau pesimis, loh kenapa gitu? Karena sudah ada kolaborasi ini, gitu. Terus Abi pikir, memang sih itu kan kebijakan menteri sekarang gitu istilahnya kan, ada mau kurikulum baru segala macam. Sekarang mah ya selagi ada lanjut aja dulu. Kalaupun nanti kolaborasi, tapi ada juga mentor yang mengatakan bahwa kewirausahaan itu akan tetap bertahan. Kenapa? Karena melihat secara statistik dunia bahwa negara maju itu apabila pengusaha-pengusahanya sudah ada 2% ke atas gitu. Malaysia sudah. Sedangkan kita konon katanya, coba di googling aja nanti, ya itu masih belum 1% pun gitu. Nah, jadi masih perlu diciptakan. Sedangkan tempat yang sangat strategis untuk menciptakan para pengusaha ya pendidikan sekolah, mulai dari tingkat dasar harus sudah ada gitu. Nah, sekarang kan SMP juga ada. Nah, tapi kalau untuk SMP sudah merancang sekarang namanya CP gitu kan, CP Emas gitu. Nah, PT Emas kita coba launching di sini, PT Emas. PT itu, nah mungkin nanti kepada teman-teman yang ngordinir jadwal ini, nanti gini saja, kalau secara khusus mungkin nanti insya Allah kita bicara agak diperdalam gitu kan. Nanti tolong dibantu juga oleh Ibu Sri, karena Ibu Sri kemarin terlibat di dalamnya. Seandainya ada nanti pemateri tidak masuk misalnya, bolehlah nanti Abi. Ini jadwal apa? Rencana jadwal ini ya. Ya. Nah, nanti kalau seandainya ada yang berhalangan, boleh nanti kita isi kan gitu. Atau ini mengisi misalnya masih diperkirakan ada waktu barang 1 jam misalnya atau setengah jam, kita sisip-sisipkan aja seperti sekarang. Nah, terima kasih ini kepada Ibu Desi tadi malam memberitahu ya, katanya ya mungkin masih ada waktu, dan ternyata ya ada. Jadi kita ngobrol-ngobrol insya Allah. Dan untuk PT Emas sendiri, bahasa ininya Abi sudah punya sejengkal lah itu referensinya tuh. Ini salah satunya Abi bawa nih. Salah satunya ini. Nah, ini 616, artinya ada 1000 slide di sini dan macam-macam tentang PT Emas di sini. Jadi E2V namanya. Jadi nanti begini, maksud Abi itu begini. Kalau mengenai kerajinan apa, yaitu yang disebut prakarya tadi, disesuaikan dengan 4 bidang tadi ya, dari mulai kerajinan non benda ya sampai kepada budidaya atau pengawetan, itu monggo itu
kita bisa berkunjung, ada berkunjung ya kita ya nanti ya, Ada. berkunjung ya untuk. Nah, misalnya di sini udah dicoba di sini juga, dan tempat-tempat Ibu Selfie juga udah coba, semua sudah ada ya. Hebat, bagus lah. Di sini di SMA 8 kalau prakarya, nah begini, kita mendatangkan tempo hari namanya Dokter Suhada, murid kita di sini. Sekarang sudah dia mengelola itu yang punya Tabrani Rob, holding company Tabrani Rob. Jadi dia sekarang yang dipercayakan, dia putra dari Dokter Diana ya. Dulu dari di sini, dan tempo hari diundang ke sini untuk membina adik-adiknya, dan dia adalah MBA ya, MBA. Dan dia Suhada. Ya, Dokter Suhada, Suhada yang laki-laki. Ya, dokter dia. Istrinya pun dokter dari sini juga. Nah, oleh Abi diundang ke sini untuk memberikan motivasi kepada adik-adiknya, dan apa yang disampaikan oleh adik-adiknya dan kepada Abi juga. Itu sebagai informasi. Begini, Bi katanya, kalau masalah produk mah itu levelnya itu adalah level 2 katanya. Yang terpenting itu justru sistemnya yang harus diberikan kepada adik-adik kita ini. Artinya apa? Kewirausahaannya. Kalau produk, kadang-kadang kita tidak punya produk juga, kita bisa dahsyat karena banyak yang produk begitu. Artinya jangan fokus ke sana. Nah, itu Abi dikritik oleh dia ketika kan mau mengembangkan itu tuh. Tadi ciri khas SMA 8 apa namanya itu, budidaya hidroponik, kan sudah bikin 3 ya. Sudah 3 tempat itu. Wah, memang dahsyat tuh tempo hari itu kan, sempat bagus. Anak-anak jualan. Nah, yang dimaksud oleh Suhada itu, yang penting itu adalah jualannya itu, karena itu ujung tombaknya. Jadi di sana manajemen yang harus diajarkan tuh. Karena memang pendidikan manajemen itu, nah ini teman-teman dari ekonomi kan itu. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, di sana dilatih manajemen dari mulai produk dulu sebetulnya. Makanya yang diperkuat gini, produknya mau bagus, alhamdulillah ya. Tapi kan dia bukan untuk dijadikan petani gitu. Tapi sedang juga udah alhamdulillah. Jelek pun nggak apa-apa, yang penting manajemennya ini gitu. Nah, apa yang dimaksud manajemen di sana? Ya, baik. Sudah ada video-videonya, jadi semua kegiatan divideokan dan sudah ada di channelnya, itu Guru Trainer PT Emas SMA 8. Ratusan di sana video, nanti kalau teman-teman bisa akses bisa itu. Jadi gini, waktu misalnya pembenihan, nah itu kan ada manajemen pembenihan, terus manajemen penanaman, manajemen pemeliharaan ya, itu segala macam pH-nya itu manajemennya. Nah itu kan ada aturannya, misalnya gini, waktu dibenihkan itu ditutup selama 1 hari 1 malam misalkan gitu si itu. Jadi itu kan manajemennya itu yang harus ini tuh. Adalah hasilnya nanti. Nah, itu tergantung, kalau manajemennya benar, insya Allah hasilnya juga benar gitu. Singkat cerita kepada manajemen panen, ada semua divideokan. Terus manajemen apa lagi? Packing. Ya, manajemen packing. Jadi terus apa lagi? Barulah nanti ada manajemen marketing. Di manajemen marketing itu melekat di sana manajemen administrasi, karena belajar ini ya. Jadi bukan asal yang dinilai itu ininya loh, sistemnya, waktu menawarkannya dan lain sebagainya, itu yang kita ajarkan tuh gitu kan. Jadi manajemen apa lagi? Manajemen keuangan gitu. Karena ada transaksi keuangan, bahkan setor ke kita. Kadang-kadang mereka bingung ngumpul, ini udah terjual uangnya, kok ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, macam-macam. Nah, itulah di sana asik. Makanya PT itu apa? Practical training. Artinya apa? Practical itu praktek, training latihan praktis, latihan praktek langsung. Emas. Nah, Abi makanya nanti kalau ada waktu ya, kita akan bahas itu satu dari sudut filosofi dulu. Terus bagaimana ini tujuannya, misalnya Abi sampaikan ini? Kenapa tidak di setiap sekolah buat itu? Organisasi ekstrakurikuler itu buat ya. Sekarang di sini semua organisasi ekstrakurikuler kan melempem setelah Covid, tapi nanti ada Covid insya Allah kan. Nah, rencananya Abi itu kemarin dengan Pak Tapip ya udah ngobrol, mau membukukan itu dan mau mencoba menawarkan pertama di Provinsi Riau dulu ekstrakurikuler dari PKWU, namanya adalah PT Emas. Jadi PT Emas Sekolahku judul bukunya yang sekarang sedang dirancang.
Nah itu nanti ada panduannya di sana gitu. Masing-masing PT Emas, SMA 3, ya PT Emas, SMA Al Ittihad gitu. Jadi ada panduannya nanti buat itu gitu, berorganisasi gitu. Nah kemudian apa namanya tuh, emas. Nah emas ini ada beberapa sampai 5 alasan mengapa namanya emas. Satu diantaranya, anak-anak kita ini 23 tahun lagi negara ini ya, republik ini kan mereka yang pegang pada masa keemasan, yaitu 100 tahun republik ini. Satu itu. Dua, ada Perpres. Di sini tercantum semua. Perpres, peraturan presiden ada. Disebut lagi generasi emas. Kemudian ya Abi sangkutkan juga dengan transaksi Islam itu dinar, emas gitu kan. Banyaklah masalah emas tuh banyak. Harga yang secara ekonomi suatu negara mencetak uang juga berdasarkan emas, konon katanya. Abi hanya lihat-lihat referensi kan begitu. Jadi emas. Nah, tapi emas kita filosofinya apa? Entrepreneurship and management. Entrepreneurship kewirausahaan, manajemen pengelolaan. Jadi mengelola kewirausahaan. Kapan? Actuality. Sekarang diaktualisasikan, dibuktikan, dinyatakan. Jadi praktek gitu. Nah makanya setiap, silahkan tadi kan ada pembicaraan misalnya kerajinan. Ya boleh. Terus kerajinannya kerajinan apa? Nah fokus kita itu jangan bagusnya kerajinan itu gitu. Bukan hanya ansi bagusnya kerajinan itu. Yang penting bagaimana manajemennya di sana. Gitu loh. Dimasukkan kejujurannya, dimasukkan kedisiplinannya di sana, karakternya dibangun gitu. Nah, terus actuality lakukan sekarang. Jadi latihan praktek. Praktek apa? Manajemen mengelola kewirausahaan. Kapan? Sekarang mereka selama 3 tahun. Untuk apa? For sustainability. Emas sustainability. Untuk mereka bekal di masa yang akan datang. Kapan? Waktu kuliah. Mereka sudah bisa insya Allah. Nah ini yang diamanahkan kalau di sini oleh Pak Tapip ya sebagai pembina misalnya, itu di antaranya. Dan pasti mungkin guru-guru yang lain juga seperti kepala sekolah lain seperti itu, karena di MKKS itu dipertegasnya. Begitu barangkali teman-teman, sekedar pengantar dari Abi. Insya Allah lah kapan kita bisa perdalam. Nah sekarang yang terakhir, tadi waktu masuk ke sini kedengarkan juga oleh Ibu Sri tadi, ya silakan. Kelas 10 itu secara umum dulu ya, gitu ya Bu Sri ya. Iya. Iya betul, keseluruhan. Iya, benar itu. Jadi secara umum aja kelas 10 Abi itu kan gitu. Sebab nanti akan secara spesifik lagi atau dilanjutkan di kelas 11. Contoh begini, tentang kewirausahaan. Sekarang bagaimana mereka menjadi, nah Abi membuat sekarang semua sekolah sama ya, satu kelas dibagi 2 ya Bu ya. Betul kan? Dibagi 2 ya, 18 kan gitu. Jadi di sini ada 8 kelas yang Abi kelola untuk PKWU. Jadi 16 seluruhnya. Ada 16 PT Emas. Jadi dibuat PT Emas. Nah, nanti ibu-ibu bisa, nanti Abi kasih linknya. Mereka sekarang sudah tampil masing-masing. Nah, nanti waktu kelas 11 dengan Ibu Sri, mereka tampil pakai dasi. Jadi memang harus betul-betul dia seorang dirut, betul-betul dia seorang deputi, ya deputi 1, deputi 2, betul-betul dia seorang manajer marketing, ya manajer produksi gitu. Nah, ya Bu Sri ya ada pakai dasi tempo hari ada waktu presentasi gitu. Maksudnya itu sebelum Covid. Iya, maksudnya sebelum Covid. Kan ini kita bicaranya normal gitu kan. Kalau abnormal mah ya seperti sekarang. Jadi gitu. Jadi mereka dekat. Artinya apa? Percaya diri. Udah percaya diri. Bapak Ibu sekalian, tempo hari ya waktu mereka kan ada, kita buat kantin emas. Di sana kita ada Golden House kan, kantin emas. Tiap hari mereka jualan. Ini cerita normal dan videonya ada semuanya. Jadi begini. Pertama mereka jualan dan semua jualan. Tapi satu kelas itu digilir semua. Itu awalnya mereka jualan, apalagi yang anak mami gitu. Oh pasti malu. Oh pada begini bawahnya juga. Tapi itu hanya sekali pada begini. Pakai name tag.
Tapi berikutnya, wah pada berani gini aja sekarang itu gitu. Iya, jadi masya Allah, dahsyat lah. Nah ini yang kita tanamkan tuh itunya, jiwanya gitu loh. Masalah keterampilannya ya masing-masing karena itu ada ini ya. Ada apa ya? Apa istilahnya itu kalau bahasa ini? Anleh atau fashionnya gitu kan? Ada anak mungkin yang kurang tertarik lah, iya. Seleranya, fashionnya gitu kan. Nah terakhir, Bi apa sekarang yang Abi buat? Tempo hari mah itu kan mereka ada apa tuh? Ya bahkan Abi kalau ditanya Abi apa ya dulu kerajinannya? Tak ada tuh di kelas 1 pun hanya itu jadi fokus ke sana. Nah paling itu di budidaya ya, ya mungkin Ibu Elia tempo hari ya sering menyampaikan nih gimana nih kadang-kadang Abi kacau juga Abi tuh tentang itu ini harus 2 harus 3. Nah tadi ada berkembang gini Abi ingin jawab gini, ini pengalaman aja bisa salah bisa benar tapi ya wis gitu. Apa ini harus semua materi? Kalau Abi memang semua materi tapi apa? SKS aja lah untuk wawasan aja materi mah ini terus terang aja ya apalah ini kan bukan UN apalagi sekarang mah nggak UN dari dulu mah katanya kan ada UN alah udahlah pelajari aja itu. Nah tapi yang tersampaikan pada tapi sedikit-sedikit karena bagaimana bisa di ini apalagi dalam COVID begini itu aja lah untuk wawasan ya tapi sekarang ada yang betul-betul diperdalam gitu. Nah sekarang apa prakaryanya untuk tahun ini? Kalau dulu ya budidaya. Sekarang kelas 10 di sini Abi hanya 1. Makanya tadi ada pantun Abi ya. Abi insya Allah sudah mempersiapkan karya anak-anak. 400 siswa, 1 siswa membuat 10 pantun. Namanya pantun kewirausahaan. Jadi ini grafika, kan ada grafika ya. Nah hasil grafika kan ini grafika nih. Membuat-buat gini juga kan ini grafika, semua grafika. Ini grafika apakah itu yang dimensi 1, 2, 3, 4 berdimensi itu kan grafika banyak yang berkaitan dengan tulisan cetak mencetak. Nah sekarang bukunya apa? Buku pantun kewirausahaan. Makanya kalau kolaborasi dengan siapa? Dengan guru bahasa Indonesia. Harusnya itu. Jadi nanti itu si buku itu tuh harus dinilai juga oleh guru bahasa Indonesia gitu sebetulnya. Kalau kolaborasi itu. Terus Abi di sini membuat misalnya mas kewirausahaan. Kolaborasi dengan siapa? Dengan guru seni gitu. Abi ada video harus menyanyikan itu. Nah, itu harus dinilai juga oleh guru seni, oleh Pak Ilham. Gitu harus. Dan ini program ini yang tempo hari terakhir ya baru beberapa bulan yang lalu dari departemen yang dikembangkan. Ini tuh harus kolaborasi katanya. Jadi jangan begini. Nah, kenapa? Apa salah satunya kolaborasi itu? Siswa bingung. Guru ini nyuruh bikin. Jadi ada 3 guru hampir sama aja materinya tuh itu gitu. Nah, ini. Jadi kalau kolaborasi 1 aja siswa itu nggak banyak waktu tuh ini nggak bingung dia nilai bersama-sama gitu. Di sini peranan kepala sekolah harus. Tapi belum jalan itu sebetulnya. Iya, peran kepala sekolah. Hah? Kenapa? Kolaborasi. Sudah jalan kan? Iya. Iya, budaya dengan PKWU. Alhamdulillah. Iya. Iya, artinya itulah yang sedang dikembangkan, Bu Sri. Itu yang sedang dikembangkan. Gitu. Di sekolah ibu-ibu, di sekolah teman-teman sudah jalan itu kan? Belum ya? Ya terus aja ini sekedar lontaran informasi. Ya Abi dengan Pak Ilham kalau Abi kan gitu istilahnya. Nah ini Abi belum nih ini dengan bahasa Indonesia nanti ya harus kolaborasi. Baik itu saja dari Abi dan insya Allah hasilnya buku itu akan memuat sekitar 4.000 pantun ya. Halamannya sekitar 400 halaman, 4.000 pantun lengkap dan 2.000 pantun kilat. Waduh itu menarik. Nanti mungkin Abi bisa sharekan ada di websitenya sudah ada. Itu dulu ya barangkali Ibu Sri sebagai pengantar atau mungkin sudah habis. Terima kasih diberikan lagi ke Ibu Sri. Siapa tahu ada tanya jawab atau apa. Oh masih ada waktu. Sampai 12 masih ada. Sudah? Mau ada tanya jawab atau enggak? Oh, ada materi.
Baiklah Bapak Ibu, karena waktu udah semakin siang, ada baiknya saya rangkumkan kembali. Jadi saya bacakan rencana program kita yang sudah berjalan. 12 Maret pembuatan RPP, 26 Maret 12 Februari pembuatan RPP, 26 Februari visit jamur. Abi ini insya Allah yang 26 Maret ini 2 minggu ke depan ya Bapak Ibu ya. Visit jamur kan? Ya visit jamur nih, alhamdulillah Pak Taufik koordinator kita mau ikut katanya nih B. Pembina. Ya, pembina ya. Koordinator. Tapi di ekonomi katanya koordinator. Oh ya udah. Ya. Yang mengordinir ya. Iya. Jadi beliau juga menyediakan transportasi katanya. Ya, ada transportasi ini. Ya SMA 8. SMA 8. Tapi itu berapa belas ya? 17. Berapa belas? 7 dengan 7 dan supir kan 16. Mungkin Iya. bisa PPPP 2 kali. Enggak gini, nanti yang punya kendaraan seperti Abi gitu. ya Abi sendiri gitu kan. Itu sopirnya siapa tuh ya Bi? Ada. Ada ya. Nah, Ada. kita biar minyak sama sopir ya. Bagaimana? Enggak, itu enggak usah pikirkan dulu. Enggak usah pikirkan dulu nanti. Hah? Ya maksudnya Bukan. ini Enggak. persiapkan bendahara kan gitu kan. Oh, nanti kita ini kan lagi. Oke. Nah, itu enggak usah pikirkan dulu nanti. Oke. Kemudian 12 Maret teori bisnis plan dengan Pak Febri dari SMA 2 direncanakan. Mungkin Pak Febri keluar itu mungkin juga seperti Bu Depi enggak sengaja Bu anak saya mainkan katanya. Iya, mungkin kepencet juga kan. Kemudian 26 Maret kerajinan daerah Anyaman dilaksanakan oleh Bunda Marta dan Pak Taufik. Pak Taufiknya udah datang tuh Bun. Kemarin menghilang nih kan. Ya Pak Taufik ya, kita tunggu terus Pak Taufik. Kemudian yang kelima, ini menyambut puasa di bulan April, minggu kedua, kegiatan motivator sebelum menyambut puasa di bulan April, kegiatan motivator PKWU oleh Pak Sabarudi. Ini anggota Dewan PKS Bapak Ibu. Kemarin sudah coba dihubungi via WA aja Abi. Pak Sabarudi saya bilang kami jadwalkan di bulan April. Insya Allah katanya dari Jawa produk-produk. Tetapi kalau tidak terkejar mungkin bisa kita undur mungkin dia. Saya lihat cari momennya nanti momentum. Cari momen kemudian bisa kita ganti nih. Karena kan untuk pameran itu karena koordinasinya kemarin kita ke dinas, kemudian sepakatnya kita kemarin kita ingin di lapangan dinas kan Bia, tapi sikonnya belum kita rembukan dengan dinas karena dinas sedang pergantian kepengurusan. Dengan mengucapkan wilayah taufiq wal hidayah. Sebentar. Ini sampai jam berapa nanti? Sampai jam 12. Udah bisa. Hah? Sampai 12 kita maksimal. 11 12 Sampai jam 12 masih ada waktu, siapa tahu ada yang mau ngobrol-ngobrol dulu ya. Non formal aja. Gini Bu Sri, tadi kan ini teman-teman kita akan tadi itu semua kan memerlukan dana ya. Nah, tadi pameran itu kan mungkin untuk menghasilkan dana salah satunya. Iya. Ya toh, menghasilkan dana. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, kalau sedikit. Untuk pameran Bapak Ibu kemarin kita planning kan kita sebagai pelaksana. Apa namanya itu? Apa kemarin Bunda? Iya, kita sebagai pelaksana, kita pengkoordinir. Oh, koordinir. Iya. Panitia kita memilihnya di situ. Jadi kita karena provinsi kan akan ada kita mengundang SMA dari daerah bersatu di sini. Gitu. Ya ujung-ujungnya kita dapat income kan? Iya. Salah satunya itu. Nah sekarang gini ada pertanyaan dari Abi satu aja. Kira-kira ada usulan program apa yang bisa menghasilkan income? Satu untuk ini, untuk organisasi kita misalnya. Bahkan juga untuk kita kalau seandainya ada nggak kira-kira yang bisa menyampaikan?
Iya, untuk satu untuk dana MGMP misalnya kan, supaya nanti kalau kita punya dana barangkali ada kegiatan seperti tadi lah, pergi keluar itu nggak usah ngambil dari kita kan gitu, karena sudah ada dananya gitu kan. Kalau kita kunjungan misalnya, atau seperti sekarang ini kan kering ya, cuma air aja gitu kan istilahnya lah. Nah, ada nggak yang diusulkan Bu, Pak? Kira-kira apa yang bisa menghasilkan? Tadi satu itu ya. Silakan kalau ada. Maksudnya dari kegiatan ya. Ya, berupa kegiatan apa aja lah. Mau jualan. Ada nggak? Yang ada dari kegiatan. Nah, baik kalau ini Abi coba ya. Abi coba. Kita akan buat buku pantun yaitu ya, buku pantun tentang kewirausahaan tadi, pantun kewirausahaan. Tapi nanti kalau sudah jadi baru diinikan. Ini juga berpotensi ibu-ibu ya. Harganya berapa nggak tahu nanti karena belum masuk ke percetakan. Ya, sekarang masih diolah. Artinya mari kita barangkali nanti bisa bisa sama-sama ikut memasarkan ya. Minimal untuk pegangan kita. Siapa saja sasarannya buku pantun itu? Masya Allah sasarannya kan banyak sekali. Mulai dari kepala sekolah, guru bahasa Indonesia, guru-guru. Karena begini, pantun itu kan digunakan. Nah ini Ibu Sri atau kita yang suka bicara, kita semua guru, satu untuk mencairkan suasana ya, breaking ice itu. Kedua, kadang-kadang mengambil keputusan juga dengan pantun. Ketiga, kadang-kadang untuk membuka acara dengan pantun. Keempat, menutup dengan pantun. Kelima, di saat-saat ini. Nah, ini pantun kewirausahaan gitu. Nah, kalau Abi buka di sini gimana ya? Izin ya sebentar ya. Karya anak-anak ini. Karya anak-anak Abi buka